Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawat, alhamdulillahi ma fil ard, alhamdulillahi rabbil alamin ma bainahuma. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrah lil islami fa huwa ala nurin mir rabbih. Para salikin, para jamaah semuanya, khususnya jamaah yang ada di pondok dan juga yang sedang merelay dalam Zoom, semoga kita semua senantiasa dalam ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita masih mengawali dari kitab Minhajul Abidin setelah 3 kali pertemuan, dan masih sebagai prolog, kira-kira masih menjadi bab pendahuluan dari kitab ini. Untuk itu mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim alaihi wa ashabihi. Para zalikin, kita pada satu hal yang disinyalir oleh Imam Ghazali. Seseorang yang akan menuju Allah itu biasanya banyak godaan, diantaranya perdebatan. Kalau kita orang yang sudah sadar dan kita ingin menuju Allah, bully gitu, mengapa kok meninggalkan tanda petik dunia, kok tidak terlalu dunia? Ya, bahasanya dari Syekh Abdullah Al-Haddad, Habib Syekh Abdullah Al-Haddad mengatakan, laisa kullu haqqin yuqal wa likulli maqamir rijal. Jadi kita nggak usah ngeladenin, karena memang setiap hal yang benar tidak harus disampaikan di dalam komunitas tertentu, karena setiap makom itu diikuti oleh seseorang. Seseorang itu makomnya apa, posisinya bagaimana, itu ada pada diri manusia. Jadi kalau kita didebatkan, kalau kita diolok-olok, tidak usah diikuti. Orang yang meniatkan diri di dalam semangat untuk menuju Allah, maka dengan demikian inilah sesungguhnya para pemilik agama. Di dalam prolog kemarin disebutkan waqtadhat hal inda dawiddin. Jadi ini orang-orang yang menuju Allah, inilah pemilik agama sejati. Jadi kalau kita nggak punya semangat yang tinggi untuk menuju Allah, itu masih kita menjadi orang pinggiran di dalam beragama. Alladzihum asrafa khalqillah ta'ala nadhar ila kaffatin khaliqillah ta'ala bi'ainir rahmah wa tarkil mumaratin. Jadi kalau orang yang menuju Allah, inilah yang disebut dengan apa? Kafah khalqillah. Ini adalah sebuah pemikiran yang menyeluruh menuju dan dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Kita memohon pada Allah itu apa? Bi'ainir rahmah,
Jadi dengan mata batin, dengan mata kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin manusia yang lain menyibir, mengapa kita kok bertasawuf? Mengapa kok kita, maaf bahasa tulungagungan, gentu untuk urusan akhirat? Ya, itu dicibir. Tapi ini akan mendapatkan bi'ainir rahmah. Orang seperti ini adalah mendapatkan rahmat. Tapi caranya apa? Watarkil mumaratin. Sebaiknya tidak usah melayani terhadap perdebatan-perdebatan. Ya, itu ya. Nah, ini yang sudah kita bicarakan kemarin. Kali kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fattahaltu ila man biyadil khalqu wal amru ayyuwaffiqani li tasnifi kitabi yaqa'u alaihil isma'a wa yahsulu bi qira'atihil intafa. Jadi ini ceritanya Imam Ghazali mau menulis kitab ini. Beliau mengatakan berdoa dulu. Ya Allah, ila man yadil khalqil amru ayyuwaffiqani ayyuwaffiqani. Ya Allah, berikan kepada saya, Engkaulah zat yang maha memenuhi hati saya dengan kuasamu dan pertolonganmu litasnifi kitab ini. Aku akan menulis kitab ini. Kata Imam Ghazali. Apa tujuannya? Ijma' wa yahsulu bi qira'ati intifa, agar buku ini bermanfaat bagi orang yang membaca. Jadi Bapak Ibu sekalian, betapa kita itu ada buku, mungkin buku di dunia itu kalau ditumpuk dari bumi sampai ke langit buku, tapi belum tentu ada yang baca. Tapi kalau semua kitabnya Imam Ghazali dibaca di mana saja, diterjemahkan di mana saja, oleh siapa saja membutuhkan. Karena apa? Karena memang Imam Ghazali berdoa dulu. Kalau menulis itu berdoa dulu, moga-moga ini memberi manfaat, karena itu bukakan hati, karena engkaulah yang memiliki hati saya, kata Imam Ghazali. Nah, betul, akhirnya beliau mengatakan fa'ajabani, Allah mengijabahi doa itu. Karena apa? Buku ini ya disusun dengan baik, dan Allah menampakkan kepada saya sebuah fadilah, anugerah yang luar biasa, mempermudah nulis ini dari A sampai Z lancar, begitu juga begitu cepat menulis, sehingga apa? Ini menunjukkan ala asrori dzalik, karena Imam Ghazali diberikan sebuah asror, rahasia-rahasia di dalam kitab ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kitab ini itu luar biasa. Dengan membaca kitab ini, akhirnya kita akan tahu orang menuju Allah itu bekalnya apa. Oke. Orang mau berangkat haji, bekalnya apa? Orang mau ke saudara mana, ziarah mana, bekalnya apa? Ini penting. Yang kedua, kita juga tahu bagaimana amal kita itu bisa dilakukan secara mudawamah. Kadang-kadang kita senang beramal di depan, berzikir di depan, tapi di tengah jalan kita mandek, berhenti. Karena memang kita tidak dilandasi pada satu ilmu yang benar. Kemudian kalau kita menuju Allah, apa sih halangan? Ya, kita sebutkan kemarin kan, ini orang menuju Allah itu aqobah, terjal, banyak godaan, banyak hambatan. Apa? Dengan kitab inilah kita akan mengetahui terhadap apa yang menjadi keterjalan hidup menuju Allah bagi orang yang betul-betul menginginkan
menuju Allah. Kitab ini juga akan mengajari pada kita itu penyempurna agar ini sampai pada Allah. Artinya amalan kita sampai Allah itu apa? Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu di tengah jalan hilang begitu saja, sehingga dengan demikian apa yang kita harapkan nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan di tangan kanan kitab yang kita lakukan itu malah kita yang menerimanya di kitab kiri, bahkan itu menjadi zon hal-hal yang bisa positif. Inilah kitab yang akan membahas dan menyangkut sesuatu yang substansi di dalam kita beribadah pada Allah. Ini ya, karena Imam Ghazali, alhamdulillah ini asrar, mendapatkan sesuatu rahasia. Dan apa? Wa alhamni fihi tatiban ajiban. Jadi Imam Ghazali juga merasa ajib. Ini kok lancar sekali menulis buku ini, kitab ini, lancar. Ini karena semua apa yang beliau sampaikan, tulis itu adalah ilham wa alhamni. Ini mendapatkan ilham dari Allah dan menjadikan dia hidup yang menulisnya itu dengan yang lancar. Susunannya juga mengagumkan, ya, yang belum pernah aku menuturkan dalam karya terdahulu. Ini pengakuan Imam Ghazali mengenai rahasia itu dan tata cara pelaksanaan muamalatiddin, yaitu dalam hal mengamalkan agama yang benar. Jadi kita Imam Ghazali sangat banyak. Satu di antaranya yang sangat korpusnya itu adalah Ihya Ulumuddin, yang kedua adalah Minhajul Abidin, selain kitab-kitab yang lain. Nah, karena itu beliau mengatakan wa huwallazi analhu wasfun, maka dengan demikian ini mulai menguraikan sekarang, memulai menguraikan Imam Ghazali diawali dengan saya baca wa qala al-muallif fa aqulu wa billahi taufik inna awwali ma yanbihul abdu li'ibadati wa tajarruda lisuluki tariqiha bi khatritin samawiyah minallahi wa taufiqin khasin ilahi. Imam Ghazali dan juga sebaiknya kita di dalam segala sesuatu yang kita mendekatkan diri pada Allah harus menyampaikan sebuah ucapan wabillahi taufik. Hanya sebab karena Allah dan taufiknya saya ini bisa seperti ini. Oke, jadi jangan merasa ini karena saya mampu, tidak. Harus diawali dengan kata-kata wabillah wa taufikillah. Karena bersama Allah dan karena bertaufik pertolongan Allah lah kami bisa melakukan ini. Ini Imam Ghazali mengajar ini. Karena itu inna awwala ma yatbi'ul 'abdu lil ibadah, seseorang yang sebagai pemula, sebagai start untuk mendekatkan diri pada Allah, seseorang hamba itu adalah harus menyandarkan bahwa seorang hamba itu lil ibadah, untuk ibadah. Kita semua cari muasyarah, mendapatkan rezeki, kerja, jadi dosen, jadi pegawai PLNI, pegawai BUMN, apa saja harus diniati dengan lil ibadah, untuk ibadah. Jangan kita nyekolahkan anak, nak nanti sekolahnya di sini biar dapat uang banyak. Itu tidak benar. Semuanya harus didasarkan mayan yatnabihul abdu lil ibadah. Harus didasarkan semuanya itu untuk ibadah. Ya. Nah, lisuluki thariqah, maka dengan orang yang berjalan dan menemukan sebuah thariqah,
Jalan lisuluki, orang yang berjalan itu, yang memulai mendekatkan diri pada Allah itu biasanya diawali, dimohonkan namanya apa? Khotrotis samawati. Harus ada sebuah ilham, hidayah, khotroh min samawat dari Allah. Ya, kita mohonkan ya Allah, kuatkan sebuah ilham pada diri saya. Saya mohon dengan Engkau ya Allah, ada kerentek dan niat di dalam hati yang kuat. Itu berarti kerenteknya dari Engkau ya Allah. Dan wa taufiq khosin ilahi, dan mendapatkan pertolonganmu khos yang khusus ilahi, dan ini adalah untuk teristimewa untuk menuju ya Allah, ilahi ya Allah. Karena itu di dalam Thariqah Naqsyabandi izinkan tidak ada satupun yang kita lakukan itu adalah ilahi anta maksudi waridokal matlubi. Ilahi anta maksudi, Engkau lah yang aku tuju ya Allah, waridoh dan ridhamu ya Allah yang aku tunggu. Jadi ini menyandarkan diri kita pada Allah itu dalam posisi yang kosong, takholi, yang kita menuju pada Allah dan tiada lain hanya ridho ya Allah dan menuju Allah. Ini kalau orang sudah pada posisi yang betul-betul ingin mendapatkan nur, mendapatkan khotroh, sebuah pencerahan jiwa yang kuat di dalam diri manusia. Karena apa ibu bapak sekalian? Seseorang itu sering mendapatkan khotroh ilahiyah, khotroh samawat itu sering. Ada sebuah kerentak yang kuat, saya harus begini, ibadah, mendekat. Tapi di tengah jalan ngeletek. Ini bahasa Jawanya ngeletek lah, ndak cito. Niatnya ngebu, tapi begitu di lapangan, karena apa? Akobah tadi banyak hambatan, kemudian lunglai. Karena itu dia tidak dalam posisi mendapatkan khotroh samawat. Nah, kalau orang sudah mendapatkan khotroh ilahiyah, sebuah kerentek, ya, sebuah ilham dalam dirinya kuat, segera lakukan. Jangan pernah menunda-nunda. Nah, orang yang mendapatkan khotrotis samawiyah, maka ini adalah sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Allah seperti yang saya bacakan tadi, afaman syarhala sadrah lil islami fa wa ala nurin bir rabbih. Ya, dipertanyakan, suruh membandingkan, maka apakah orang-orang yang dibukakan oleh pintu hatinya dengan agama Islam, ya, syarhallah sadrah, dan hatinya dibukakan, dicerahkan oleh Allah lil Islam dalam hal memegang agama Islam, fahuwa ala nurin min rabbih, kemudian Allah memasukkan nur cahayanya, ya. Apakah hal ini sama dengan orang yang tidak tercerahkan? Tentu beda kan? Jadi kalau orang itu mendapatkan nur ilahiyah, berarti dia mendapatkan khotroh ilahiyah, insya Allah jalan menuju Allah. Tadi disebutkan lisulikit thariqah, jalan menuju Allah melalui thariqah, atau jalan dalam hal memegangi agama, dalam beribadah, itu berarti cahaya Allah. Kalau tidak, kok kita sampai sekarang ya katakan Masya Allah, astagfirullahaladzim, 40, 50, 60 masih begitu-begitu saja beragama, berarti ini belum khotrotus samawat. Ini belum mendapatkan khotroh, belum dapat kerentak lintasan hati yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara ilai sahibus syar'i salawatullah wa salamuhu alaihi. Maka dengan demikian, seperti halnya tidak disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya, innan nuro idza dakhalal qalba
in fasaha wa asroha. Ini penting untuk kita cerna di dalam hal introspeksi kita. Apakah kita itu sudah mendapatkan nur ilahiyah, agama kita itu masih terus di jalan Allah, atau kita masih tergeret urusan sehari-hari yang jauh dari Allah, misalkan hanya urusan dunia. Rasulullah bersabda, innan nur, apabila cahaya Allah dakhalal qalbi, sudah menancap di dalam hatinya, in fasaha wasrah, maka orang itu niscaya hatinya akan menjadi lapang dan tercerahkan. Kita beribadah itu terpaksa atau karena ada kelapangan hati, asrah. Jangan-jangan kita hanya formalitas beribadah, baik itu sholat, zikir kalau ada perlu, baca Quran kalau ada perlu. Sholat hanya dalam keadaan fisik, tidak dalam posisi menghunjam, dzauq, mujalasah, tawajuh dengan Allah. Nah, ini berarti apa? Kalau belum, ya mohon maaf, kalau belum berarti belum ada khotratul ilahiyah. Kita belum futuhul qulub, belum dibukakan hati kita. Karena apa? Kita belum infasaha wa asrah. Kita belum tercerahkan dan belum dalam keadaan lapang di dalam menjalani urusan-urusan agama. Kalau dah urusan agama itu berat gitu ya Bapak Ibu sekalian. Diajak berat, ya, diingatkan marah kalau urusan agama. Biasanya begitu karena hatinya belum tercerahkan. Nah, dengan demikian Rasulullah juga menjawab, hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha. Ditanya, orang yang menuju Allah dan itu tercerahkan itu tanda-tandanya apa ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah menjawab, faqala at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'adu lil maut qabla nuzulil maut. Seseorang yang tercerahkan di dalam beribadah pada Allah, maka dia menyingkirkan dari segala tipu daya negeri yang profan yang dunia ini, berganti kepada wal inabah ila daril khulud, menuju akhirat yang abadi itu. Ciri pertama itu kata Rasulullah. Kok kita masih urusan dunia dan berat urusan agama, itu belum tercerahkan. Nur itu belum masuk di dalam diri kita. Semua masih ukurannya adalah ukuran dunia. Beribadah ukurannya dunia. Bersilaturahim ukurannya dunia. Berdoa demi dunia. Zikir karena ada maksud-maksud dunia. Ini belum tercerahkan menurut Allah, menurut Rasulullah di dalam hadisnya itu. Dan yang kedua syaratnya adalah wal istidadu lil maut, dan dia adalah bersiap-siap menghadapi maut, ya, qabla nuzul maut, sebelum kita itu mati. Jadi orang yang thariqah, orang yang menuju Allah itu adalah mati sebelum mati. Karena nafsunya, keinginan-keinginan yang tidak dalam posisi yang yang logik itu sudah mulai diturunkan. Dunia tetap dijalanin, tapi tidak dalam posisi untuk bahasa Jawa lagi ya, maaf ya, daki-daki. Saya ini, tidak usah. Jalanin aja, nanti sampai juga dengan ukuran yang ditentukan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, cirinya dua. Yang pertama adalah urusan dunia mulai digeser menuju akhirat. Dunia tetap dijalanin, tapi bukan itu tujuan. Maqasidnya adalah ilal akhirah. Al-wasilahnya adalah dunia. Dunia itu wasilah, tapi maqasidnya itu adalah akhirat. Seringkali orang itu terlena urusan wasilahnya, urusan caranya, tapi tujuannya dilupakan. Yang kedua adalah bersiap-siaplah
mati sebelum diri kita mati. Ya. Ya, tadi disebutkan dengan khotrul samawat atau khotrul ilayah. Nah, sekarang ciri berikutnya. Imam Ghazali juga mengatakan fa idza khotratul nikmah bi qalbil abdin awal kulli syai'in inni ajiduni mun'aman bi dzarubin minan nikmi alaihi. Seseorang yang mendapatkan khotratus samawat, khotratul ilahiyah, maka dia menghunjam dalam dirinya itu adalah khotratul nikmah. Lintasan-lintasan yang ada di dalam diri kita, kerentek kita itu semua berhubungan dengan nikmat Allah diberikan yang kita tiada tara. Bukan kita lupa, dikasih jabatan lupa, kekayaan lupa, semakin ada jabatan dan kekayaan semakin lupa pada Allah. Tidak seperti itu. Tapi inilah seorang yang menuju Allah, cirinya adalah khotratul nikmah. Ada khotrah yang selalu menghunjam bahwa nikmat Allah itu adalah yang tiada tara. Caranya muhasabah. Nah, muhasabah itu saya tukilkan di dalam kitab ini. Misalkan, sesungguhnya aku menjumpai diriku sebagai orang yang diberi kenikmatan dengan bermacam-macam dari berkenikmatan kepadaku, ya Allah. Aku tidak mampu untuk menghitung. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Apa saja engkau berikan, tapi saya tidak mampu memberikan yang sepadan, apalagi jangan-jangan sepadan, setitik pun kita nggak ada dalam proses penghambaan diri pada Allah. Engkau berikan hidup, berkemampuan, engkau berikan akal, saya bisa bicara, segala-segala hal yang mulia lainnya, kelezatan-kelezatan disertai hal-hal yang dapat memalingkan dari diriku, yaitu berbagai bentuk hal-hal yang membahayakan dan merugikan. Jadi ini muhasabah atau munajat kita pada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebaiknya kita tafakur ya dalam hal tertentu ya, kita tafakur. Tafakur inilah yang bisa mendekatkan diri pada Allah, karena tafakur sa'ah khairum min ibadul satu tahun. Jadi saat ibadah tafakur satu saat itu lebih baik dari beribadah satu tahun itu di dalam tafakur. Dan sesungguhnya kenikmatan ini ada pemberi nikmat yang menuntutku agar mensyukurinya dan berkhidmah kepadanya. Jadi kalau orang banyak berkhidmah, banyak orang yang khotrutun nikmah itu akan terungkap rasa syukur kita pada Allah. Lalu jika aku lalai dari hal itu, maka dia, artinya Allah, ini dalam munajatnya Imam Ghazali dan tentu kita ikuti, maka Allah akan bisa melenyapkan segala nikmatnya itu dan aku akan merasakan siksanya dan balasannya. Tapi kalau orang hatinya tertutup, nggak peduli kan, apa saja kita jalanin demi dunia, tapi lupa siapa pemberi kita. Dan Allah juga telah memberikan utusan kepadaku, Rasul, yang diperkuat dirinya dengan berbagai mukjizat dan yang melintasi batas kebiasaan, yang berada di luar kemampuan manusia. Kita lupa pada Rasul. Pada Rasul itulah sebagai role model dalam segala hal. Tapi kita yang dijadikan role model adalah urusan-urusan dunia sesaat. Dan Rasulullah telah memberitahuku bahwa aku memiliki satu Tuhan. Betapa mulia menyebutnya ya Allah. Karena itu semua zikirnya orang Tarekat itu hanya dua, ismudzat dan nafi isbat. Ismudzat zikirnya adalah Allah, Allah, Allah setiap keluar nafas, dan la ilaha illallah
yang itu disentuhkan di dalam semua titik-titik latifah di dalam diri kita. Betapa mulia menyebutnya ya Allah. Ya, ini munajatnya Imam Ghazali ya. Kita berapa kali ya menyebut nama Allah setiap saat, setiap hari? Tidak, tentu berapa. Engkau yang maha kuasa, maha mengetahui, maha hidup, maha berkehendak, maha berfirman, seraya memerintah dan melarang. Dan Allah lah yang juga maha penyiksa apabila aku bermaksiat kepadanya, mentaatinya. Maha mengetahui segala rahasia, karena Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita dimanapun berada. Kita melakukan apa saja Allah tahu dan mengetahui segala yang terlintas di dalam benak. Allah itu kentaknya kita aja tahu. Wah, ini pura-pura strategi, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Allah tahu ini pura-pura dekat itu benar atau ada maksud. Nah, itu Allah tahu. Dan sungguh Dia telah menjanjikan dan memberi ancaman dan telah memerintahkan untuk mengukuhkan hukum-hukum syariat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin turunkan sekali lagi khotratus samawat, turun kepada khotratul nikmah. Kalau kita sudah mendapatkan dari Allah sebuah lintasan rentek, maka biasanya orang itu juga khotratul nikmah, kemudian mengurai nikmat-nikmat Allah yang tiada tara. Ini menunjukkan nyambung antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum, sedikit pun tidak nyantol urusan Allah, urusan agama, berarti kita belum mendapatkan khotratus samawat atau khotratul ilahiyah. Demikian, terima kasih untuk sesi pertama ini. Semoga Allah meridhai dan memberkahi semua amalan-amalan kita. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.